tadi itu dijemput paksa. Menurut keterangan istri dan Roy Suryo. Masa orang mau mandi nggak boleh? Masa orang mau santai dulu ngopi nggak boleh? Masa mau bawa obat nggak boleh? Maksudnya nggak boleh itu harus cepat-cepat. Bukan bahasa nggak boleh, tapi cepat-cepat. Lah ini kan melanggar HAM juga dong. Prioritas bahwa prosedur SOP itu penting untuk ditegakkan gitu loh. Jangan asal karena faktor titipan, pesanan gitu loh ya. Jadi berapa banyak yang ditabrak oleh penyidik gitu loh. Sampai eh, tadi dengan adanya surat penangkapan ya memang tidak mau ditandatangani oleh Roy Suryo. Apalagi penahanan belum karena 1 kali 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung pada poin aja bahwa pihak penyidik ini kalau saya lihat menabrak aturan di KUHAP ya. Kenapa saya katakan menabrak aturan di KUHAP? Karena memang ada aturan 8 tahun 1981 itu soal masalah KUHAP pasal 21 yang lama ada syarat penahanan jika ada bukti permulaan yang cukup yaitu memenuhi syarat objektif ya, bukan subjektif. Nah, yang pertama 5 tahun. Konteks 5 tahun ini Roy ini dikenakan pasal yang mana? Kan ada pasal yang lama 310, 311. Ada pasal 160, ada pasal 32 ITE, 35 ITE. Kalau pasal yang dimaksud di 32 ancaman pidananya antara 8 sampai 12 tahun, itu kan nggak ada bukti yang mendukung. Itu satu ya. Itu satu. Dan yang kedua, kita mengacu kepada KUHAP lama juga, 1981, pasal 112 dan pasal 113. Jadi di pasal tersebut itu diatur, kalau orang yang sudah jadi tersangka dipanggil untuk diperiksa, itu harus berjarak 3 hari. Misalnya hari Jumat tadi, berarti hari Selasa itu sudah harus ada surat. Gitu loh ya. Supaya dia di hari Jumat tersebut datang. Kalau ternyata hari Jumat tadi itu tidak datang dengan surat tersebut, maka diberikan kembali surat panggilan kedua. Nah, di surat panggilan kedua, tapi cukup jelas ya bahasa saya. Oke. Di surat panggilan kedua, jika 2 kali surat tersebut juga dikirim tidak datang, maka disitulah proses yang namanya dijemput paksa. Itu saya bicara prosedur dulu. Mungkin rekan-rekan tidak menyampaikan ini. Nah, KUHAP yang baru. Nah, ini bicara KUHAP yang baru yaitu 20 tahun 2025. Ada pasal yang mengatur ini, menguatkan, yaitu pasal 100. Ada 5 poin ya di pasal 100 tersebut. Salah satunya juga bukan subjektif yang dipakai, tapi objektif penyidik. Ingat, objektif. Kalau dulu-dulu kan subjektif, tapi objektif. Nah, kalau kita bicara objektif, penyidik harus memanggil poin 1 atau ayat satunya. Penyidik harus memanggil 2 kali. Yang tadi saya jelaskan itu. 2 kali itu dipanggil dengan berturut-turut tapi patut ya kepada orang yang jadi tersangka untuk diperiksa tersangkanya. Tapi kalau tidak datang, ya tetap akan dijemput 2 kali tapi dengan jarak yang berbeda. Nah, penguatan di pasal 112 dan 113 KUHAP yang lama itu dipakai juga di pasal 100 KUHAP yang baru 20 tahun 2025. Yang kedua, itu kan artinya memberikan keterangan kepada polisi tentang apa dan bagaimana gitu loh ya. Terus setelah memberikan keterangan kepolisian itu ya tidak terjadi dihambat proses penyidikannya.
Nah, kalau itu terjadi proses penghambatan, maka itu yang bisa dijemput atau dipaksa. Melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Nah, dari situ saja itu tidak dilakukan oleh pihak penyidik. Nah, ini yang saya merasa, loh kok begini gitu loh. Lah makanya waktu tadi pemeriksaan siapa namanya itu Roy, karena di sebelah saya kan ada Dokter Tifa, tapi ada si Al-Katiri dan Refli yang juga. Itu saya sempat tanya, tapi dia nggak menjawab penyidik itu, gitu loh. Jadi wajib hukumnya harus ada surat pemberitahuan dan itu kurang 3 hari. Itu kalau kita bicara prosedur KUHP, baik yang lama maupun yang baru tadi saya sebutkan. Yang lama 8.1981 di pasal 112 dan pasal 113. Kalau yang KUHP baru 20 2025 pasal 100 dengan ada 5 ayat itu, yang salah satu ayatnya menjelaskan orang yang mau dipanggil harus 2 kali maksimal. Baru kedua kali tersebut kalau tidak datang maka dijemput dengan paksa. Ini kan tadi itu dijemputnya tuh dijemput paksa menurut keterangan istri dan Roy Suryo. Masa orang mau mandi nggak boleh? Masa orang mau santai dulu ngopi nggak boleh? Masa mau bawa obat nggak boleh? Maksudnya nggak boleh itu harus cepat-cepat. Bukan bahasa nggak boleh, tapi cepat-cepat. Lah ini kan melanggar HAM juga dong. Nggak boleh begitu. Dia ini manusia, gitu loh. Harusnya penyidik ini low profil. Apalagi dia targetnya mau menahan. Ya, menangkap sudah, tinggal menahan. Kalau menahan kan ada porsinya 1 kali 24 jam. Nah, kita tunggu sampai besok kan. Kalau sampai besok dinyatakan itu masih tetap, berarti kan sudah proses penahanan yang akan sementara di Polda, tapi tanggal 22-nya hari Senin akan dikirim ke Kejaksaan. Harusnya Kejaksaan Tinggi dilempar ke Kejari Selatan. Ya, padahal kalau kita ngacu pada Polda harus ketemu Kejati, Kejaksaan Tinggi, bukan Kejari, bukan di bawahnya. Kalau Polres ke Kejari, kalau Mabes ke Kejagung. Nah, ini kadang-kadang hal-hal begini ini tidak menjadi apa ya prioritas bahwa prosedur SOP itu penting untuk ditegakkan gitu loh. Jangan asal karena faktor titipan, pesanan gitu loh ya. Nah, ini yang berbahaya. Tapi ada tambahan lagi. Kalau Jokowi melaporkan sejak 30 April tahun 2025, sudah 400 hari ke sekarang kan? Satu. Kedua, menetapkan tersangka Roy CS itu sudah mulai awal bulan 11 sampai sekarang 7 bulan. Oke. Nah, sekarang pernah dikembalikan berkas itu tanggal 13. 13 Januari tahun 2026. Kalau ditarik tanggal 13 Januari 2026 harusnya dikembalikan tanggal 26 atau 27 berkas itu P21 di Januari juga ya. Tapi ini kan terlampaui sampai sekarang bulan 6. Berarti kira-kira sudah 100 hari melampaui waktu itu. Berarti semua ditabrak ini. Nah, kalau memang ditabrak, apakah ada dasarnya? Ada. Dasarnya apa? KUHP 138 yang lama. Menentukan bahwa dari jaksa peneliti dan atau JPU mengembalikan tuh harus 14 hari mengembalikan kembali gitu loh. Nah, nah itu kan KUHP yang lama, betul, karena ini kasusnya lama. Apakah ada aturan yang KUHP baru? Ada. Pasal berapa? Pasal 62. Apa buntutnya? Ada ayatnya. Ayat berapa? Ayat 4, ayat 5. Isinya sama 14 hari juga. Jadi di 14 hari itu mutlak. Nah, selain dari itu apa ada aturan yang lain? Ada. Di mana? Petunjuk atau pedoman 1 tahun 2026 di Kejagung. Di mana itu diatur lengkapnya? Di bab 2. Terus di poin apa di pasal atau ayat? Enggak, poin. Poin 51 sampai 54. Isinya apa? 14 hari juga. Nah, Anda bayangkan,
Berapa yang sudah ditabrak aturan-aturan ini? Karena adanya pesanan, mungkin begitu indikasinya. Karena ada tekanan, karena ada kekuasaan, gitu loh ya. Pokoknya sudah ini, gitu loh. Tangkap pokoknya, masukkan, tahan dan seterusnya, gitu loh ya. Bayangkan apa yang saya jelaskan ini tidak akan pernah bisa diperdebatkan oleh siapapun. Saya sudah pernah berbicara kepada Prof. apa pengacaranya ini, Ferry, kepada pengacaranya Jokowi, Mas Yakub, apa enggak bisa dibantah itu. Mau dibantah dari mana? Kalau termul-termul itu kan cuma muter-muter kalau ngomongnya, apa logika yang menurut akal dia aja, gitu loh. Artinya narasi, opini dan seterusnya. Tapi kalau saya menjelaskan ada dasarnya, itulah aturannya, gitu loh. Kalau saya mau membangun narasi bisa, kenapa tidak? Nggak perlu pakai dasar-dasar itu, narasi yang saya buat. Tapi kan orang berpikir dengan narasi itu pakai dasar apa sih? Apakah ada cantolannya secara hukum? Nah, ini yang saya buktikan bahwa tadi itu konstruksi hukumnya sudah saya jelaskan secara tuntas dan jelas. Jadi berapa banyak yang ditabrak oleh penyidik gitu loh. Sampai eh, tadi dengan adanya surat penangkapan, ya memang tidak mau ditandatangani oleh Roy Suryo. Apalagi penahanan belum, karena 1 kali 24 jam. Artinya karena memang caranya sudah cara yang tidak benar, termasuk Tifa juga. Dokter Tifa juga itu, bayangkan dia mau tesis apa itu jam 8 tahu-tahu diambil begitu. Jadi nilai atau rasa kebatinan dan kemanusiaannya itu diberangus dengan model-model begini. Gitu loh. Bukan kita tidak mau melakukan pra peradilan, bukan. Itu kita perhitungkan semua, gitu loh. Jadi saya kira itu apa info yang bisa saya berikan sementara, dan saya kira bisa jadi ini menutup pertanyaan karena tidak ada lagi yang mau ditanyakan dengan begini.